Sebelumnya, setelah Hansen berhasil menghabisi bis beruang beku raksasa dan mendapatkan esensi kehidupan genonya, Shin pun berganti ke tempatnya Jianran yang tengah asik melihat berita tentang kekasihnya. Tiba-tiba, Ani mengetuk mengatakan bahwa Hansen datang. Mendengar itu, Jianran sangat senang, berlari dan langsung memeluk Hansen. "Apa kamu benar-benar membunuh bis Super God di Suaka Dewa kedua?" tanya Jianran. Meskipun Hansen telah menjelaskan detail dari apa yang terjadi, dia merasa sulit untuk percaya. Jadi, Jianran harus mengajukan pertanyaan lagi. "Aku bilang aku membunuhnya, bukan? Itu artinya aku membunuhnya. Apakah itu benar-benar sulit bagimu untuk percaya?" ungkap Hansen sambil duduk di kursi kantor Jianran. Jianran pun duduk di pangkuannya Hansen. "Apa yang keluargamu katakan?" lanjut Hansen tersenyum dan bertanya. "Ayahku menyuruhku bertanya apakah kamu benar-benar membunuh bis Super God. Dia bertanya apakah kamu menerima jiwa bis dan esensi kehidupan Geno, dan apakah kamu bersedia menjualnya atau tidak," jawab Jianran menjelaskan kepada Hansen tanpa berlama-lama. "Ya, aku membunuhnya, tapi aku tidak mendapatkan jiwa bis itu, namun aku mendapatkan esensi kehidupan Genonya. Jika kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu," ungkap Hansen. Jianran menyukai apa yang baru saja Hansen ungkapkan. "Itu adalah ide ayahku. Jika kamu membutuhkannya, kamu harus menyimpannya sendiri. Kamu yang mendapatkannya kan? Jadi jangan khawatir, tidak ada tekanan bagimu. Dan jika kamu akhirnya menjualnya, harap mempertimbangkan untuk menjualnya kepada keluarga Ji terlebih dahulu. Lagi pula kan aku kekasihmu," ujar Jianran mengungkapkan kepada Hansen dengan manisnya. "Beri aku waktu lagi untuk menelitinya terlebih dahulu. Jika aku tidak dapat mengonsumsinya, maka aku akan membiarkan istriku ini yang menanganinya," ujar Hansen sambil menggoda Jianran. "Hei, siapa yang istrimu?" ucap Jianran sambil memutar matanya, tapi di dalam hatinya sangat senang. Hansen sedang terburu-buru mencoba mencari agar dia bisa mengkonsumsi esensi kehidupan Geno. Jika dia masih tidak dapat menemukan cara, dia tidak akan keberatan memberikannya kepada keluarga Ji untuk diteliti. Bagaimanapun, keluarga Ji sangat kuat dan luas jangkauannya. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan solusinya dan itu akan membuat Jianran bahagia. Hansen tahu bahwa Jianran tidak pernah mengeluh tentang statusnya selama mereka bersama. Tetapi Hansen tahu bahwa Jianran telah menerima banyak tekanan dari keluarganya mengenai pilihannya untuk bersamanya. Esensi kehidupan Geno bisa memberi Jianran banyak kelegaan dari keluarganya. Setelah itu, Shin berganti. Hansen sudah berada di shelternya, tengah santai dipijiti oleh Putri Yin dan Putri Yang. Sebagai pemimpin, Hansen sangat santai di tempatnya karena tugas-tugasnya dikerjakan oleh Yang Manli. Namun tiba-tiba Yang Manli datang memberikan laporan. "Kamu setidaknya harus menulis laporanmu sendiri," ujar Yang Manli. Yang Manli tidak bisa mengatasi sikap Hansen saat ini. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang menghasilkan begitu banyak uang begitu riang dan santai dalam segala hal. Dia juga bertanya-tanya mengapa dirinya membiarkannya bertanggung jawab atas segalanya juga. Dengan posisinya saat ini, tidak perlu banyak baginya untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi Yang Manli menemukan bahwa Hansen sama sekali tidak peduli. Menjadi pemimpin di ladang es mungkin merupakan anugerah kejayaan yang besar bagi orang lain. Tetapi bagi seseorang yang baru saja membunuh bis Super God, ladang es bukanlah apa-apa. Hansen benar-benar menjadi orang pertama yang membunuh bis Super God di Suaka Dewa kedua. Meskipun Yang Manli sering dikejutkan oleh perbuatan Hansen, ada 200 tahun sejarah manusia yang menempati tempat penampungan. Namun selama itu Hansen adalah yang pertama. Memikirkan kembali bagaimana Hansen dulu, dia tidak pernah berpikir dia akan berkembang sejauh ini, menjadi orang yang sekarang duduk di depannya. "Laporan apa? Aku pikir kamu selalu mengurus laporanku," ujar Hansen sambil memandang Yang Manli. Ketika Yang Manli mendengar kata-katanya Hansen, dia mengangkat bibirnya untuk berkata, "Bagaimana aku bisa tahu bagaimana kau membunuh bis Super God itu? Dan bagaimana aku bisa tahu bisa menulis tentang itu? Oh, dalam hal ini aku akan menyampaikannya kepadamu detailnya." Hansen sekarang mempunyai masalah dengan Yang Manli membantunya apa adanya. Dia bebas melakukan apa yang dia mau, tetapi jika seseorang mencurinya suatu hari nanti, di mana dia akan menemukan orang lain seperti dia, seseorang yang bisa melakukan segalanya dan mencintai pekerjaan pada saat yang sama.
Haruskah aku memberi Yang Manli kenaikan gaji? Pikir Hansen dalam hati. Aku dapat membantumu menulis laporan, tetapi ada misi yang harus kau tangani sendiri, ungkap Yang Manli. Misi apa itu? Tanya Hansen. Seorang pria muda baru saja tiba di Suaka Dewa kedua dan berada di ladang es. Dia meminta kau melindunginya, jawab Yang Manli. Hansen mengerutkan alisnya dan berujar, di mana aku menemukan waktu untuk melakukan hal seperti itu? Biarlah salah satu kelompok lain membawanya. Tentu saja kamu akan melakukannya, bahkan jika itu adalah putra orang hebat sekalipun, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang lain. Dia bukan putra orang hebat atau semacamnya, tetapi nama belakangnya adalah Qin. Jadi kau harus pergi, aku tidak dapat membantumu dalam tugas seperti itu, ungkap Yang Manli. Mendengar nama Qin, Hansen tampak bingung dan bertanya apa hubungannya dengan Kapten Qin Suan. Dia adalah keponakannya Kapten Qin, jawab Yang Manli sambil tersenyum kepada Hansen. Aku mengerti. Kalau begitu, suruh dia datang mencariku, ujar Hansen yang nada bicaranya mulai berubah dengan cepat. Karena keluarga Qin memiliki pasukan khusus dan mereka banyak mengurus keluarga Hansen. Untuk hubungannya dengan Qin Suan, dia harus menerima tugas ini. Setelah itu, Hansen dan Yang Manli menunggu kedatangan keponakannya Kapten Qin. Tak disangka, Su Xiaoqiao bersama dengan keponakannya Kapten Qin. Hansen terkejut tak menyangka bahwa dia juga telah menjadi seorang evaluator dan tiba di lapangan es atau ladang es. Su Xiaoqiao sangat senang bertemu dengan Hansen, meraih tangan Hansen dan dia tampak ingin menangis. Hansen mengobrol sebentar dengan Su Xiaoqiao dan kemudian meminta Yang Manli untuk memberinya posisi di tentara Dewi. Setelah itu, Hansen menemui keponakannya Kapten Qin Suan. Dia tampak baru berusia 20 tahun dan dia memancarkan citra seorang pria muda yang lembut. Dia memiliki wajah bayi yang lembut yang menurut Hansen akan disukai wanita. Salam Paman Sen, aku Qin Wenzo, ujarnya. Pemuda itu sopan dalam menyapa Hansen. Tapi dalam hati Hansen terkejut. Paman, apakah aku cukup tua untuk dianggap demikian? Aku baru berusia 20-an, beberapa tahun lebih tua darimu. Sepertinya Qin Wenzo mengerti pikiran tidak nyaman apa yang sekarang mengganggu pikiran Hansen. Dia berkata, bibiku menyuruhku untuk menghormatimu. Dan karena kalian berdua seumuran, kupikir aku akan memanggilmu paman. Jika aku tidak memanggilmu paman, bibiku akan berpikir aku tidak sopan. Kurasa tidak apa-apa, ujar Hansen. Hansen tidak peduli dengan seluk-beluk formalitas. Lalu lanjut bertanya, jadi mengapa kamu ingin aku menjadi penjaga dan pembimbingmu? Qin Wenzo menjawab, bibi selalu mengatakan kepadaku bahwa Paman Sen adalah pria yang baik dan kuat. Ini adalah harapanku bahwa suatu hari aku bisa seperti Paman Sen. Beruntung aku dikirim ke ladang es, jadi aku datang ke sini berharap belajar dari Paman Sen. Dan jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban atau menyebabkan Paman Sen kesulitan yang tidak perlu. Aku akan bekerja dan berlatih sesuai jadwal Paman Sen. Betulkah bibimu benar-benar mengatakan itu tentangku? Ujar Hansen yang terlihat sangat senang mendengarnya. Setelah itu, Hansen membawa Qin Wenzo dan Su Xiaoqiao berpetualang dan membiarkan mereka menikmati kemuliaan Suaka Dewa kedua. Tapi sebenarnya Hansen memiliki tujuan dalam pikirannya, yaitu ke hutan Persik. Hansen belum mencapai terobosan dengan sutra dongsuannya dan dia tidak punya cara untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dia harus bertahan sendirian. Jika dia berhasil memakan salah satu buah persik mistik dari pohon raksasa, mungkin dia bisa mencapai terobosan yang dia cari dan membuka kunci gen lagi. Lalu semuanya berjalan lancar sepanjang perjalanan mereka menuju hutan persik. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka mendengar raungan bis dari dalam hutan. Itu datang dari sangat jauh, jadi suaranya samar. Menurut Hansen, suara itu terdengar seperti berasal dari beruang hitam yang dia temui di pohon raksasa. Raungan itu adalah campuran dari kesedihan dan kemarahan, dan Hansen tidak bisa membayangkan apa yang mungkin memicu tangisannya. Meskipun Hansen sangat ingin mengetahui apa yang terjadi, dia ingin membawa Qin Wenzo dan Su Xiaoqiao ke tempat perlindungan terdekat terlebih dahulu dan meminta mereka agar menunggu Hansen. Kemudian Hansen kembali ke perbatasan hutan Persik.
Singkat cerita, Hansen sudah berada di dalam hutan persik. Dia tidak membawa rubah perak imut. Jadi dia menggunakan jiwa bis armor emasnya karena banyak sekali ular yang ditemui Hansen. Tiba-tiba Hansen melihat seekor ular kecil berwarna merah muda merayap. Seandainya dia tidak pernah mengunjungi hutan ini sebelumnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Tapi ular merah muda itu tampak sedikit mencolok. Panjangnya hanya 1 kaki dan sangat tipis dengan tubuh merah mudanya. Itu tampak praktis tidak berbahaya. Itu memberi kesan bahwa itu jenis bis yang bisa kamu hancurkan dengan mudah. Namun Hansen ingat ular ini. Ular kecil merah muda ini berada di bawah pohon persik raksasa, berlatih dengan semua bis lainnya. Itu adalah ular yang menakutkan. Hansen merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia membuka kunci gennya dan berencana untuk kabur. Tapi saat itulah dia melihat sekelompok ular mengelilinginya. Ada ular berwarna merah, hijau, hitam, putih, dan bermotif. Mereka ada di sekitar tanah dan di sepanjang pepohonan seperti tanaman merambat. Dia tidak tahu berapa banyak yang ada di sana. Hansen terkejut dengan apa yang terjadi. Jadi dia memanggil sayapnya dan mencoba terbang. Tapi kemudian dia melihat ular dengan sayap melompat keluar dari pepohonan. Bahkan ular kecil memiliki sayap darah transparan terbang di atas Hansen. Hansen dengan cepat memanggil tombak membaranya, menyerang para ular dan langsung membakar mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Hansen untuk menyadari bahwa ular merah muda itu sangat mirip dengan Raja Serigala dan Raja Pegasus. Kekuatannya terletak pada kelimpahan bawahannya dan kemampuannya untuk memerintah mereka. Tetapi kemudian Hansen menyadari bahwa ular merah muda itu mungkin tidak ingin membunuhnya, namun terus mendorong Hansen semakin dalam ke hutan persik. Hansen tidak ingin meremehkan kecerdasan para bis ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak ada satupun peluang yang tersedia. Para ular terbang terus bermunculan layaknya belalang, terus mendorong Hansen lebih dalam dan lebih dalam ke hutan persik. Hansen telah didorong 100 mil dan mendengar auman beruang lebih jelas dan lebih jelas. Dari jauh, Hansen dapat melihat bahwa sebagian dari hutan persik kacau balau, batang-batang pohon yang patah berserakan. Cabang-cabang berserakan di tanah dan tanah telah bergejolak. Hansen lalu mendaki sebuah bukit dan dia akhirnya melihat beruang hitam itu menjaga pintu masuk gua. Sang beruang hitam meraung, di depannya ada bis gajah tulang putih yang siap menyerang. Belalai dan gading gajah yang bertulang terus memukuli beruang hitam dan jelas bahwa beruang itu tidak memiliki peluang untuk melawan gajah yang dalam mode mengamuk. Tapi sang beruang hitam itu terus saja menjaga pintu gua dan mencegah gajah lewat. Apakah harta karun berada di dalam gua? Apakah kedua bis Supergat itu memperebutkan harta karun? Gumam Hansen yang melihat dan mulai mengubah posisinya untuk melihat dengan baik apa yang ada di dalam gua. Ternyata apa yang dilihatnya di dalam adalah beruang hitam yang lebih kecil, mengintip dari pintu masuk gua. Sekarang Hansen mengerti mengapa meskipun kekuatannya lebih rendah, beruang hitam itu bersikeras menjaga gua untuk melindungi anaknya. Tubuh bis tulang gajah berubah menjadi merah. Beruang hitam menahan gading yang didorong ke arahnya, namun kekuatannya terlalu besar. Beruang itu didorong kembali ke sisi tebing oleh gajah tulang putih. Sisi tebing itu mengalami retakan karena gaya. Gadingnya menembus pertahanan beruang dan menusuk beruang itu. Darah melapisi gading yang sekarang menusuknya. Sementara itu, Hansen menyadari kerumunan ular telah menghilang. Ular merah muda itu juga tidak terlihat. Hansen tidak tahu mengapa ular merah muda mengejarnya dan membawanya ke sini. Tetapi ketika dia melihat beruang hitam besar dan anak yang ada di dalam gua, matanya berkilauan. Jelas bahwa beruang hitam tidak bisa bersaing dengan gajah tulang putih. Jika dia terus bertarung seperti ini, hanya masalah waktu sebelum dia mati. Bagaimana jika ini ada kesempatan untuk membunuh dengan mudah? Jika beruang bisa menghasilkan bayi, mungkin esensi kehidupan genonya sama dengan si singa emas. Mungkinkah itu bisa diserap oleh manusia? Memikirkan hal ini, Hansen menjadi bersemangat, memberinya kesempatan untuk menjadi orang yang memecahkan rahasia esensi kehidupan Geno. Tiba-tiba Hansen mendengar suara datang dari belakang. Dalam ketakutan dia berbalik dan melihat ular merah muda menggeliat di sekitar cabang pohon di dekatnya. Berulang kali ia menjulurkan lidahnya dan mendesis. Ular merah muda itu berjarak 2 kaki dari Hansen. Bagaimanapun sang ular tidak berniat untuk menyerang Hansen.
Ular itu memperhatikan Hansen dan kemudian meremas tubuhnya dan mematahkan cabang yang telah dilewatinya dan turun dari pohon. Melihat kejadian itu, Hansen sangat terkejut plus bingung dengan tingkah laku sang ular merah muda itu, tetapi kecerdasannya mencengangkan. Hansen memperhatikan ular merah muda itu memegang cabang dan menggambar beberapa garis sederhana yang akhirnya membentuk bentuk gajah. Hansen dengan cepat menyadari bahwa itu mengacu pada gajah tulang putih. Tapi Hansen tidak tahu mengapa ular itu menggambar. Saat dia bertanya-tanya mengapa, dia melihat ular merah muda menggambar X di atas gambar. Melihat bahwa gambar tulang gajah telah disilang, Hansen kemudian mengerti bahwa ular merah muda itu ingin Hansen membunuhnya. Hansen terperangah, dia pikir ular merah muda itu mungkin ingin membunuh dengan mudah bersamanya dengan menargetkan beruang hitam. Tetapi ular merah muda kecil itu malah ingin menyingkirkan gajah tulang putih dan ini sangat mengejutkan Hansen. Kemudian Hansen ingat ketika dia berada di bawah pohon persik raksasa. Ular merah muda dan beruang hitam itu sama. Di dalam mereka tidak ada energi yang mengalir, itu hanya kabur. Tetapi gajah tulang dan beruang hitam kecil memiliki aliran energi khusus di dalamnya. Apakah ada hubungan antara itu dan apa yang terjadi sekarang? Semakin Hansen memikirkan banyak hal, semakin dia terkejut. Jika target ular merah muda kecil adalah bis yang memiliki energi di dalamnya, keinginannya untuk berurusan dengan gajah tulang putih tampak normal. Tapi sekarang beruang hitam besar terluka parah, anaknya akan kehilangan perlindungannya, anaknya mungkin akan menjadi target ular merah muda lainnya. Bagaimanapun, hutan ini tampaknya adalah wilayah ular merah muda dengan pasukan ularnya. Bis lain dapat dianggap sebagai orang luar. Setelah itu, ular merah muda memaksa Hansen mendekati gajah tulang karena mereka berdua berencana untuk menangani bersama-sama. Ular merah muda itu sendiri takut dengan kekuatan yang dimiliki gajah tulang putih, sehingga ia berusaha menggunakan manusia bernama Hansen untuk meminta bantuan. Hansen pun tertarik pada gajah tulang putih dan beruang hitam beserta anaknya itu. Karena 3 esensi kehidupan Geno yang dia kumpulkan sejauh ini diperoleh dari Beast Super God yang tidak meninggalkan tubuh. Hansen menduga itu mungkin karena mereka adalah Beast Super God generasi pertama. Gajah tulang dan beruang hitam adalah Beast Super God generasi kedua, dan jika mereka seperti si singa emas, tubuh mereka tidak akan hancur ketika mereka dibunuh. Sebaliknya, mereka akan meninggalkan esensi kehidupan Geno yang dapat dimakan. Lalu ular merah muda itu memperhatikan Hansen yang masih berdiri di sana. Ia membuka mulutnya dan mendesis, mendorongnya untuk segera pergi. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hansen sambil menggunakan tombak membaranya menuju ke depan. Ular merah muda itu melihat Hansen bergegas ke depan. Dia langsung melebarkan sayap darahnya dan terbang seperti anak panah ke telinga tulang gajah. Tujuannya cukup jelas, yaitu ingin melukai gajah dari dalam tubuhnya. Namun gajah tulang putih merasakan serangan licik ular merah muda itu. Sebagai tanggapan, ia menggunakan belalainya untuk meraihnya dan menariknya keluar. Ular merah muda menggeliat dan menggeliat di udara menghindari serangan lanjutan. Sementara itu, tombak membaranya Hansen didorong ke tubuh gajah tulang putih. Serangannya sangat dahsyat. Namun suara logam terdengar setelah pukulan itu dan hanya tanda putih yang menggores tulangnya. Tangan Hansen mati rasa karena serangan itu. Dia hampir tidak bisa memegang senjatanya lagi. Ini sulit, ucap Hansen pada dirinya sendiri. Gajah tulang putih bereaksi terhadap serangan itu dengan kemarahan tambahan. Meskipun tidak terlalu terluka, ia berusaha berbalik dan bergegas menuju Hansen. Tetapi cakar beruang hitam besar itu menempel pada gading gajah dan mencegahnya berputar. Hansen pun bersiap dengan tombaknya lagi dan ular merah muda melihat kesempatan yang dibutuhkan untuk mencoba menggeliat masuk ke telinga gajah tulang putih lagi. Hansen mengangkat tombak membaranya lagi dan mendekatkan dirinya ke tubuh gajah tulang putih. Gajah tulang putih benar-benar marah. Gading gajah tulang masih dicengkeram oleh beruang. Dengan ledakan kekuatannya yang luar biasa, dia mengangkat beruang itu dan menghempaskannya. Terdengar suara benturan yang besar dan sebagian besar bukit itu hancur. Gajah tulang putih kemudian dengan cepat mengeluarkan ular merah muda dari telinganya dengan belalainya lagi. Sementara Hansen menyerang dari belakang dengan tombaknya. Namun dengan sigap kaki gajah menendang Hansen, mengenari Hansen dan membuatnya terpental terbang. Gajah tulang putih itu begitu kuat. Ia dengan mudah melawan 3 lawan dan mendominasi mereka dengan mudah.
Tubuh Hansen dikirim melalui beberapa pohon persik sebelum dia jatuh ke tanah. Meskipun dia memiliki armor emas dan mesin terbang untuk pelindungan, dia tetap saja memuntahkan darah. Menurut Hansen, gajah tulang ini jauh lebih sulit daripada beruang beku raksasa. Untungnya baginya, senjatanya menyerap sebagian besar serangan gajah. Seandainya dia menanggung beban terberat dari tendangan itu, dia takut dia akan setengah mati sekarang. Beruang besar itu telah terluka parah. Di atas situasinya, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari puing-puing, dan serangan akhir dari gading gajah sepertinya mungkin akan mengakhirinya. Namun, tiba-tiba suara mengaum terdengar. Anak beruang yang bersembunyi di gua keluar karena melihat orang tuanya akan dihabisi. Dia melompat ke atas gajah tulang putih, menggoreskan beberapa tanda ke gajah tulang putih. Gajah tulang putih menjerit dan ingin membalas. Melihat gajah tulang putih hendak memukul anaknya, beruang hitam besar itu meraih belalai gajah, menahannya sebaik mungkin. Gajah tulang putih itu terus menggerakkan belalainya, berusaha menyingkirkan beruang besar yang menempel erat padanya. Hansen pun menyaksikan dengan seksama. Sedangkan ular merah muda menggunakan kesempatan ketiga ini untuk menembakkan dirinya ke telinga gajah seperti sambaran petir, menyebabkan rasa sakit pada gajah yang membuatnya berteriak dalam kegilaan, yang tiba-tiba membuat beruang hitam dan anaknya terpental. Hansen yang berada di belakang gajah tulang putih, dia dengan cepat menggunakan skill tombak naga beracunnya dan sekali lagi membidik bagian belakang musuhnya. Dia ingin meniru hasil pertempurannya melawan beruang beku raksasa dan menghancurkan musuhnya. Putaran yang kuat menusuk keras ke dalam anus sang gajah yang menyebabkan kembang api yang luar biasa, tapi itu tidak berlangsung lama. Tubuh gajah tulang putih terbuat dari baja dan Hansen tidak memiliki kekuatan untuk mendorongnya lebih jauh. Jika tombaknya yang kuat tidak bisa mematahkan tulangnya, mengebornya sejauh yang dia inginkan adalah mustahil. Melihat ada tendangan dari gajah, untungnya kali ini Hansen dapat menghindarinya. Hansen, beruang hitam, dan anaknya kemudian bersama-sama menyerang gajah tulang putih. Namun sang gajah membalas dengan belalainya. Walaupun anak beruang hitam terkena serangan dan dikirim terbang merobohkan beberapa pohon persik, apa yang paling mengejutkan Hansen tentang ini bagaimanapun adalah cara dia melompat kembali dan berlari ke medan perang. Anak-anak bis Supergat sangat OP, ujar Hansen kaget saat melihatnya. Anak beruang hitam itu masih sangat muda, namun sudah sekuat itu. Kalau sudah besar, pasti akan sekuat gajah tulang putih.